kekuatan negara kita ini dipegang sama yang namanya Bahlil sama Babibur Rahman. Ya ta. Kenapa? Saya begini loh, sentil ya yang namanya Babibur Rahman itu ya. Babibur Rahman. Dengar, giliran soal-soal di luar nalar Anda bahas yang namanya di paripurna. Ya, kenapa sih masalah korupsi ini Anda nggak pernah itu angkat? Iya. Ya, sekarang ya coba deh mulutnya itu ya buka di komisi sana, buka terang-terangan. Kenapa Rieke Diah Pitaloka ya mengajak anggota DPR itu menolak PPN 12%. Iya. Dilaporkan karena dibilang provokator. Ya kan? Kenapa Anda nggak angkat soal itu? Ya, dengan catatan karena Rieke Diah Pitaloka itu melanggar etik. Apakah wakil presiden kita bukan melanggar kode etik? Melanggar etik, undang-undang etik. Melanggar kan? Kok yang namanya Rieke Diah Pitaloka kan di situ pasalnya tepat tentang undang-undang tahun berapa mengenai kenaikan itu paling besar 10%, kemudian paling terkecil 5%. Lah, ini kan menganjurkan ya menolak yang namanya permintaan yang namanya Rieke Diah Pitaloka itu untuk kenaikan PPN terlalu besar sampai mencapai 12%. Atau jangan-jangan kita mau moneter lagi kayak zamannya SBY ya, sekalinya naik BBM itu 300% gitu aja sekalian, dikit itu mah. Saya pengen lihat tuh orang-orang tuh guling-guling itu semua itu nanti. Bila perlu nanti gedung DPR itu ngebul nanti. Terlalu sedikit kalau kata saya, kalau 12% ya tanggung-tanggung amat, mendingan aja langsung kayak SBY ya kan. Kalau yang namanya dulu BBM itu dari 6.000 naikkan sampai 10.000 gitu. Itu masih sedikit ya kan. Loncatin lagi sampai ke langit, sampai oleng lah Indonesia ini. Yang herannya Babibur Rahman ini nggak angkat masalah-masalah yang namanya PPN itu. Ya, kemudian coba angkat masalah korupsi kayak ya. Seakan-akan negara kita ini digenggam sama Babibur Rahman sama yang namanya ini. Babibur Rahman, halo Pak, Anda itu nggak mewakili untuk rakyat. Anda duduk di sana itu atas pilihan rakyat untuk menyampaikan keluhan rakyat, mewakili Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kayak begitu mah Dewan Perwakilan Presiden, Anda itu DPP namanya, bukan DPR. Ya, Anda tuh Dewan para mafia. Itu lebih pantasnya. Sekarang ini siapa yang menentang itu diiniin? Dengerin ya, Pak. Ya, bocil denger. Orang itu ya kalau memang benar-benar membela yang namanya rakyat, ya apa keluhan rakyat disampaikan. Ya, atau misalnya kenaikan itu apa nggak terlalu besar, Pak, kasih saran dong presidennya. Ini malah siapa yang menentang itu ya dipolisikan, dilaporkan. Ya nggak lucu lah, jangankan rakyat biasa ya kan dilaporkan. Yang namanya Rieke Diah Pitaloka mewakili suara-suara rakyat di situ aja dilaporkan. Anda itu sebenarnya Anda duduk di DPR itu mewakilin apa? Untuk apa? Untuk apa DPR? Untuk apa perwakilan rakyat? Kalian bukan ini deh pembela rakyat deh kalau kata saya, pembela mafia. Ya teman-teman, sebentar kita akan nanti lihat komentar-komentar netizen mengenai disampaikan oleh Ibu Widya ini, dan perlu kita apresiasi keberanian dari Ibu Widya di mana dia mengkritik keras oleh Habibur Rahman, di mana beberapa waktu lalu ya Habibur Rahman ini menjadi ya viral di media sosial teman-teman, ya baik itu di YouTube, di TikTok dan juga di media-media sosial yang lain. Mereka mempertanyakan prestasi apa yang dibuat oleh Habibur Rahman bagi negeri ini. Ya, walaupun Habibur Rahman adalah seorang DPR yang merupakan sebenarnya tugas dari DPR itu sebagai perwakilan rakyat, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Widya tadi, bahwa Habibur Rahman tidak mewakili rakyat, tidak bersuara untuk mewakili rakyat. Nah, oleh karena kesombongannya, maka dia mempertanyakan atau dia ya selaku Habibur Rahman ya menyebut bahwa Profesor Mahfud MD sebagai orang gagal. Nah, ketika Habibur Rahman
yang mengatakan hal itu dan beredar di media sosial, maka tidak sedikit warganet yang merujak Habibur Rahman, ya tidak sedikit warganet yang mengomentari dan juga memberikan kritikan-kritikan pedas. Ya, salah satunya yang disampaikan oleh Ibu Widya ini, bahwa yang dikatakannya mengenai Mahfud MD adalah sebagai orang gagal, maka yang menjadi lawan dia di situ bukan Mahfud MD lagi, tetapi masyarakat, ya semuanya. Nah, kita juga yang melihat bagaimana respon dari Mahfud MD mengatakan bahwa tidak perlu itu direspon karena masyarakat sudah merespon itu. Dan memang benar teman-teman, bahwa hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang receh itu menurut dari Mahfud MD tidak perlu direspon lagi. Dan di situ kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan antara Habibur Rahman dengan Mahfud MD sangat jauh sekali. Kalau kita lihat dari prestasi mereka, kalau kita lihat dari apa yang mereka lakukan di negeri ini, sangat jauh berbeda sekali. Makanya tidak sedikit warganet mempertanyakan tentang prestasi apa yang dilakukan oleh Habibur Rahman di negeri ini. Oke, kita lihat sedikit beberapa komentar netizen teman-teman, dan teman-teman juga memberikan komentar Anda dengan hal ini. Terima kasih atas komentarnya, seperti yang pernah diucapkan mantan Bapak Presiden Gus Dur, bubarkan aja itu DPR, bukan mewakili rakyat. Nah teman-teman, seharusnya Habibur Rahman itu karena dia adalah posisi DPR, di DPR, tentu DPR itu adalah menyuarakan aspirasi rakyat, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat itu disampaikan kepada pemerintah, supaya itu didengarkan pemerintah dan bisa juga dilakukan, seperti pemberantasan korupsi ini, salah satu yang disorot oleh Ibu Widya tadi, bahwa apakah Habibur Rahman kita mendengarkan suara-suaranya di dalam bersuara tentang korupsi di negeri ini. Nah, sedangkan Mahfud MD kita tahu betul, walaupun dulunya dia ada di pemerintahan, pemerintahan Jokowi sebagai Menko Polhukam, tetapi dia tetap menyuarakan dan berani menegakkan hukum di negeri ini dengan menyuarakan kalau ada hal-hal yang menjadi korupsi. Dan kita juga mengetahui aset negara yang diselamatkan oleh Mahfud MD berapa triliun. Oke, Waketum Gerindra memang sok paling pintar, baru aja jadi ketua komisi. Memang Habibur Rahman ini sudah menjadi ketua komisi teman-teman di DPR, dan makanya para netizen mengatakan bahwa dia sok pintar, baru saja muncul dia sudah mengatakan orang lain atau menjelas orang lain sebagai orang gagal, padahal yang dia katakan sebagai orang gagal itu adalah orang yang punya prestasi bagi negeri ini. Sehingga ketika Habibur Rahman yang memiliki kesombongan hal itu, maka netizen yang menggetarkan kesombongan itu, yang merujak kesombongan yang ada dalam diri dari Habibur Rahman itu. Oke, dikit-dikit dilaporkan rakyat udah paham siapa yang pro rakyat dan siapa yang penjilat kekuasaan. Oke, DPR kebanyakan pembela koruptor sama mafia, bukan pembela rakyat yang miskin, di mana rasa keadilan buat rakyat. Memang teman-teman, harusnya tugas dari DPR ini, karena para koruptor ini adalah oknum yang merampas uang rakyat, para oknum yang mencuri uang rakyat, maka seharusnya DPR itu yang membahas supaya bagaimana uang rakyat ini bisa diselamatkan, supaya uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah seperti pajak, apalagi pajak sekarang naik, atau PPN sekarang naik 12%, itu bisa dikelola oleh pemerintah, maka sehingga di dalam pemerintahan itu tidak ada oknum-oknum yang mengkorupsikan, karena DPR mengawasi hal itu.
Ya, bagaimana mereka mengawasi itu teman-teman? Dengan salah satunya melakukan undang-undang perampasan aset, yang melakukan undang-undang perampasan aset dan juga memiskinkan koruptor dan membuat undang-undang yang pro dengan rakyat dan menghajar habis para koruptor. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan, yang difikirkan oleh ya DPR selaku wakil rakyat, supaya uang ya rakyat itu tidak ada celah bagi para koruptor untuk mengkorupsikannya. Oke, betul Bu, saya juga muak kalau lihat Habibur Rahman yang suka arogan, bahkan terkadang rasis. Nah, oke, bubarkan saja DPR karena sudah tidak ada manfaatnya lagi. Gimana rakyat bisa menikmati makanan bergizi kalau dibikin resah sama PPN 12%? Ya, memang kenaikan PPN ini menjadi sorotan publik teman-teman, ya, karena dan ini sudah diterapkan ya per tanggal 1 Januari kemarin, dan tentu kita sebagai masyarakat Indonesia ya tetap taat pada apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kitalah yang memilih mereka, ya, seperti yang sering disinggung itu bahwa yang 58% memilih mereka, ya, dan tentu ketika mereka menaikkan PPN maka ya tidak ada lagi protes karena kita sudah mengambil keputusan bahwa apapun program mereka kita tetap mengikutinya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk memberontak untuk di dalam kebijakan mereka itu. Ya, hanya saja kalau ada yang tidak sesuai kita tetap bersuara, ya, kita tetap memberikan masukan-masukan. Nah, mereka terima atau tidaknya masukan kita itu ya tidak menjadi persoalan. Yang penting kita sudah mengatakan yang terbaik untuk bagi bangsa ini, apalagi buat rakyat Indonesia. Nah, ini masih banyak lagi teman-teman, ya, para komentar-komentar netizen, ya, netizen di dalam hal ini, ya, kita bisa melihat bagaimana ya para netizen menghajar habis ya Habibur Rahman ini, ya. Ini katanya inilah negeri Konoha yang demi sang anak dapat kerja nomor 2 sedunia dengan curang dan licik, yang lain nganggur, ya, anggur tapi nggak ada yang proses hukum, contohlah Korsel. Oke, itu teman-teman, berikan komentar Anda, ya, semoga negeri ini bisa menjadi negara yang makmur dan bisa kita raih ya Indonesia emas tahun 2045 nanti. Sampai jumpa di video berikutnya.